Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV, salam Indonesia Jaya. Salam Indonesia Jaya. Mendaki. Jumpa lagi dengan kami di acara Dialektik TV. Kita hari ini kembali kedatangan Mas Heri Haryanto Azumi selaku Sekjen Komite Nasional Jari Ibu. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Bang Andri. Sehat sekali malam ini. Alhamdulillah sehat. Segar apa? Habis minum teh apa minum apa ya? Iya, saya minum ini, Mas. Oh, sponsor ya? Bukan juga sih. Berbagi rezeki ya. Oh, berbagi rezeki. Iya. Kita hari ini mau melanjutkan podcast kita sebelumnya, Mas. Jadi kan podcast kita ini kan berseri. Banyak pertanyaan-pertanyaan juga sih dari netizen ya. Kemarin di Bang Pilpres Amerika itu ada yang bertanya tentang investasi ini baik atau buruk. Dan itu sudah kita jawab di podcast kemarin. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang sambungan yang kemarin. Sambungannya, sambung menyambung ini. Sambung menyambung. Memang pikiran itu saling sambung. Harus saling menyambung. Jadi sebuah sistem ya. Bagaimana isu internasional ini harus kita kerucutkan sampai ke masalah nasional kita. Gitu. Oke. Nah, kemarin minggu kemarin Mas Heri kan membahas tentang kolonialisasi pikiran. Nah, ini sejauh mana nih kolonialisasi pikiran di negara kita? Apakah ketika Indonesia ini merdeka sampai sekarang itu masih terjadi atau sebenarnya sudah tidak ada gitu? Sebenarnya saya sudah mau bicara tentang ini udah agak lama sebenarnya. Cuman ada satu ruang dan dimensi yang harus kita temu dulu gitu ya. Karena ada dua pengertian kolonialisasi pikiran ini ya. Pertama begini, kita kemarin bicara tentang sistem ya. Dunia ini kan ada sistemnya. Namanya ada sistem dunia. Sistem dunia itu artinya kalau kita bicara sebuah permainan kira-kira ini dunia ini bagaimana sih diaturnya gitu loh. Bagaimana dunia ditata itu kan gitu kan. Kalau kita bicara tentang sistem, maka kita akan melihat pasti dengan dasar bagaimana peradaban itu berjalan. Bagaimana atau apa peradaban yang menjadi zeitgeist-nya, semangat zamannya apa gitu kan. Selalu bicara zeitgeist. Nah, kita semua tahu bahwa peradaban modern dan pasca modern atau postmodern itu adalah bagian dari babak sejarah peradaban barat. Maka kemudian kalau kita ditanya, betulkah kita secara pikiran dikolonisasi, dijajah pikiran kita? Kalau kita bicara dari sisi sistem itu, memang dunia itu kan sudah diatur, Bang Andri. Ada namanya division of labor. Pembagian kerja. Nah, ada pembagian masalah apa menjadi apa, siapa menjadi apa, itu ada. Negara ini menjadi bagian apa. Nah, kalau dalam konstruk sistem dunia yang merupakan hasil dari Perang Dunia Kedua, pasca Perang Dunia Kedua, konsekuensi dari Perang Dunia Kedua, kita semua tahu bahwa ada namanya secara informal, secara konvensional itu dibagi menjadi namanya dunia inti, core states, ada semi-periphery dan periphery. Ya, core state ini kita semua tahu ada big power sekarang ini, ada namanya Amerika, ada Eropa segala macam. Ini adalah konstruk lama tentang dunia. Jadi pemimpinnya itu yang core ini, negara core ini yang memimpin kira-kira. Nah, memimpin artinya dengan konsekuensi kan mengatur, ya kan? Dia harus memiliki konstruk dan strategi untuk mengatur dunia dalam sistem dunia yang sedang dijalani ini. Nah, Indonesia itu dalam konteks division of labor ini adalah negara, kalau kita nggak bicara periphery, itu adalah semi periphery, sudah naik statusnya, udah tengah-tengah. Jadi artinya apa? Kalau dikatakan kita ini fully colonized, betul-betul dijajah ya enggak juga. Kita sudah memiliki kebebasan berpikir ya, kita memiliki akar kebudayaan yang juga bebas untuk kita pakai. Kita memiliki namanya bahan-bahan pembentuk kebudayaan yang juga tidak kalah kayanya dengan peradaban barat. Tetapi bahwa bahan-bahan pikiran itu masih belum mampu menggerakkan kita, hanya mampu menjadi pendorong misalnya, itu ya. Artinya kita secara sistem
masih terkonstruk menjadi bagian dari sistem peradaban barat ini. Nah, kenapa? Karena sistem dunianya sistem barat. Nah, orang sering mengatakan kita punya warisan kultural Nusantara yang jaya pada era Majapahit, era Sriwijaya, era-era yang lain. Ya, itu histori. Histori kan saya bilang tadi adalah bahan tadi, pendorong kita tadi. Tapi faktanya hari ini kita berinteraksi dengan Barat. Islam berinteraksi dengan Barat, peradaban Nusantara berinteraksi dengan Barat dalam posisi sebagai subsistem, bukan sebagai independent civilization, bukan sebagai peradaban mandiri yang orang katakan mampu bertabrakan atau berkompetisi dengan Barat secara langsung. Karena secara sistem dunia hari ini, Barat telah berhasil mengintegrasikan dunia dari sisi pikiran, dari sisi struktur penguasaan, baik ekonomi maupun politik, dan kita semua menerima itu. Ada perlawanan, ada penolakan, itu biasa dalam konteks imposisi budaya, imposisi peradaban, itu sesuatu yang terjadi secara alamiah. Namun poin saya bukan pada sekedar hanya, kita berdebat, pikiran kita ini ternyata masih diinduksi oleh pikiran Barat. Karena sistem sekolah kita, sekolah Barat sebenarnya. Sejak politik etis, para elit pribumi yang terdidik oleh mekanisme pendidikan Barat ini, otomatis dia memiliki satu simpati dan empati kepada Barat. Ada yang melawan memang, karena banyak juga orang-orang yang sekolah di sekolah Barat ini melawan kolonialisme. Tetapi juga secara konstruk, dia tidak mampu keluar dari namanya suatu citra, suatu paradigma tentang modernisasi yang Barat gitu loh. Makanya bagi sebuah negara colonizer, negara penjajah, negara yang mengkonstruk pikiran tadi, pasti dia akan berusaha mempengaruhi cara berpikir dan mempengaruhi world view-nya, pandangannya tentang dunia gitu. Jadi ekspansi itu pasti mengandung di dalamnya adalah imposisi pikiran dan budaya. Nah, bagaimana kita kemudian menyikapi ini? Apakah kita ini bagian dari kelompok perlawanan yang melawan Barat secara utuh? Kita tolak peradaban Barat dan kita munculkan peradaban baru dengan satu catatan, bagaimana model peradaban itu? Apakah mampu membentuk dan mengkonstruk suatu struktur peradaban yang lebih hebat dari Barat atau minimum sama dengan Barat? Karena proses Barat ini membentuk peradaban itu sangat lama. Lebih dari 1000 tahun, kalau saya bilang. 1500 tahun. Nah, bagaimana strategi kita untuk menghadapi Barat? Apakah kita terima Barat secara selektif? Artinya kita filternya adalah etika dan moral misalnya? Atau kita terima Barat secara mutlak? Atau kita tolak secara mutlak? Nah, ini tiga pertanyaan ini yang sejak lama itu menjadi diskusi di kalangan tokoh-tokoh pemikir di semua negara ya yang berinteraksi dengan Barat. Ada yang menerima Barat dengan segala konsekuensinya, terima agamanya, terima pikirannya, terima produknya, karena mungkin menyadari bahwa tidak mungkin melawan Barat. Ada yang diterima jenis modernisasinya, ditolak agamanya, ditolak produknya misalnya. Seperti yang terjadi di negara-negara yang mayoritas dunia Muslim. Mereka awalnya menolak dengan gerakan bersenjata, kalah, kemudian mencoba menegosiasikan itu dengan kita berinteraksi. Tapi kemudian memang di kalangan yang Muslim ya, rata-rata kemudian terjadi sesuatu yang gap in paradigm ya, karena terjadi perbedaan jenis peradabannya, kemudian ada gap masalah agama, ada gap masalah ekonomi. Ini sampai sekarang menjadi suatu problematika yang belum terpecahkan. Nah, negara-negara Arab Teluk misalnya, Emirat, Qatar itu berusaha menjadi Barat. Walaupun mereka juga mengatakan kami tetap orang Arab, tetapi secara konstruk
dan secara cara berpikir mereka menjadi Western gitu. Jadi kalau ada orang berbahasa Inggris di sana itu lebih dihormati daripada orang berbahasa Arab, karena bahasa itu adalah produk peradaban, salah satu identitas peradaban gitu. Nah, sekarang kalau di Indonesia ternyata kita ini dipengaruhi tidak hanya oleh Barat. Contohnya ternyata peradaban Korea, ya kan, Korea baru ini, Korea modern dengan apa namanya gelombang Korea, K-wave-nya itu ternyata juga mampu menyerang kita, mampu mempengaruhi kita secara budaya gitu. Artinya di era di mana kemudian terjadi difusi budaya secara berkelanjutan dari semua sektor, dari semua kawasan, artinya ada ruang untuk menunjukkan eksistensi kebudayaan dan pikiran kita sebenarnya. Masih ada kesempatan itu. Karena pada dasarnya ketika peradaban Barat juga mengalami krisis, mengalami semacam ketidakpercayaan diri lagi untuk mengatur dunia. Ketika dulu mereka mengatakan there is no alternative, tidak ada alternatif selain ikut peradaban Barat. Ternyata there is an alternative. There is another alternative gitu. Artinya apa? Cara kemudian kita dipengaruhi bahwa there is no alternative itulah yang disebut dengan kolonisasi pikiran. Pikiran kita di frame bahwa seolah-olah kita tidak memiliki kemampuan berpikir, tidak memiliki kemampuan untuk mengkonstruk diri kita. Dulu ada seorang pakar postkolonial yang namanya Gayatri Spivak, dia bilang, can subaltern speaks? Bisakah suatu kelompok yang tertindas, yang di bawah permukaan, itu berbicara, bisa memberikan suatu suara bagi identitas peradaban yang sudah dianggap selesai tadi. Ya, jadi tentang peradaban ini, tentang kebudayaan ini, hari ini semua orang mengatakan bahwa sebuah peradaban subaltern itu bisa memberikan makna, bisa mempengaruhi persepsi, bisa mempengaruhi pandangan publik, bisa mempengaruhi cara hidup, world view, pandangan hidup tentang dunia gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada end bagi histori, tidak ada akhir bagi sejarah. Karena di dalam era sekarang ya, justru kesempurnaan sebuah peradaban itu menunggu dan mengharap pada tumbuhnya kontribusi dari peradaban-peradaban yang lain. Sehingga kemudian kekurangan suatu peradaban dari sisi konstruksinya maupun dari sisi moralitinya itu bisa diisi. Karena suatu peradaban untuk menjadi peradaban yang diterima dunia itu harus memenuhi suatu muatan moral, muatan keluhuran yang itu bisa membuat peradaban lain itu takluk dalam tanda kutip dan kemudian bisa terserap di dalamnya, bisa menyerap juga. Gitu. Jadi model penyerapan dan diserap ini adalah ciri-ciri dari peradaban baru yang menuju kesempurnaan. Karena awalnya kan mereka satu nih, human civilization satu. Kemudian mengalami persebaran, menemukan identitas baru, menemukan krisis baru, ekspansi lagi dengan segala bentuk krisisnya, kemudian bertemu di puncak dan membawa segala kelebihan pengalaman ribuan tahun sejarah yang kemudian dipertemukan kembali dalam panggung dunia hari ini. Jadi peradaban Tiongkok yang usia 4.000 tahun, peradaban Mesir, Mesopotamia, peradaban Nusantara, peradaban Eropa bertemu dalam panggung sejarah baru dunia ini, di mana kemudian semuanya harus bicara masa baru ini mau diisi dengan apa gitu loh. Era baru ini mau diisi dengan peradaban seperti apa? Timur mau ke barat, barat mau ke timur, membentuk apa gitu loh. Nah, karena itu bagi konstruksi peradaban baru yang lebih paripurna, kita harus mendesain itu. Kita harus mampu mempertemukan itu. Kita tidak mendesain dalam peradaban baru, tidak. Mendesain bertemunya pikiran-pikiran baru itu. Jadi manakala kita maknai bahwa kolonisasi pikiran itu terjadi selama ini, kita coba balik. Itu bukan kolonisasi pikiran dalam pengertian kita tidak mampu bicara, tapi bahwa itu adalah masalah mindset. Bagaimana kita di dalam posisi subaltern tadi mau bicara dan berdiri setara dengan peradaban induk atau peradaban yang lebih tua atau peradaban yang sedang eksis hari ini gitu.
Itu. Nah terkait ini Mas, tadi masalah pertemuan antara Barat dan Timur. Ini kan saya pernah baca juga tentang biografi Susilo Kartono itu kan, di mana beliau ini adalah orang yang pertama kali kuliah di Leiden ya, generasi awal sebelum Muhammad Hatta, Tan Malaka dan lain-lain. Dan ketika beliau menulis di majalahnya itu, di korannya yang punya dia mengatakan bahwa ketika orang Indonesia ini belajar pendidikan Barat, itu tujuannya agar kita terbebas dari perbudakan bangsa-bangsa asing. Agar kita tidak dibodoh-bodoh bangsa asing. Tapi justru bangsa-bangsa kalangan ningrat saat itu di Jawa itu sibuk dengan materialisme Barat, dansa-dansa, minum-minuman keras, segala macamnya gitu. Jadi justru yang diambil dari Baratnya adalah ininya budaya yang negatifnya gitu, bukan pikiran rasionalitasnya. Kan begini ya, suatu peradaban untuk bisa ekspansi itu memerlukan sebuah akumulasi. Jadi sebelum ekspansi ada akumulasi. Nah, keunggulan dari peradaban Barat itu adalah akumulasi. Akumulasi dalam apa? Dalam pengetahuan, dalam material. Nah, dari mana material ini didapatkan oleh Barat? Ya namanya kolonisasi, dia pasti melakukan namanya penjarahan kekayaan, kemudian penyerapan, penghisapan sumber daya alam negara jajahan kan gitu kan. Nah, akumulasi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Barat untuk membangun ulang peradabannya dan kemudian mengekspans, menyebarkan lagi, melakukan difusi budaya. Kalau tadi yang dilakukan oleh para bangsawan Jawa pada zaman itu misalnya melakukan adopsi kultur secara utuh agar dianggap orang Barat, menjadi berpakaian Barat, kemudian berperilaku orang Barat, itu menurut saya waktu itu memang eranya era gegar budaya. Ketika terjadi benturan budaya, dia memilih untuk menyerap budaya baru yang menang tadi dan dipakai. Pilihannya mungkin bagi dia itu. Bukan, kalau ada juga kelompok yang kemudian ketika benturan dengan Barat, kalah dalam benturan itu kemudian membangun basis-basis perlawanan yang namanya pesantren. Jadi pesantren itu sebenarnya adalah basis perlawanan terhadap masuknya budaya Barat yang dibawa oleh imperialisme dan kolonialisme. Nah, di situ saya katakan tadi juga ada aspek agama, ada aspek cara berpikir, cara pandang, sistem sekolah misalnya. Itu adalah bagian dari produk dari peradaban yang dibawa Barat ini. Dengan masuknya pendidikan Barat di pesantren itu kira-kira bisa menyingkirkan kekhasan dari pesantren itu enggak? Ya begini, kan tadi saya katakan bahwa karena dunia ini sekarang bukan lagi masalah either A or B, bukan lagi antara A atau B, tetapi kemudian diakui bahwa perlu ada dialog peradaban. Karena ketika orang Barat mengatakan kami ini the last man standing, kami ini peradaban terakhir yang ada di dunia ini, ternyata tidak terbukti bahwa di antara puing-puing peradaban yang dihancurkan oleh Barat ini ternyata masih ada namanya bekasnya, masih ada namanya residu, yang kemudian residu itu ternyata diserap juga oleh Barat karena Barat mengalami krisis. Ya. Jadi ketika Barat melakukan penetrasi kepada Asia, maka mulai diadopsilah istilah-istilah Asia. Mulai diadopsi tentang namanya the Asian beauty, ASEAN apa namanya istilahnya, ada semacam uniqueness ya, keunikan Asia. Maka mulai muncul kajian-kajian baru tentang namanya si peradaban, kajian tentang namanya antropologi ya, yang kemudian menggali. Ketika Inggris menaklukkan India, dia gali peradaban India, dia pelajari India, muncullah namanya orientalisme, suatu genre di dalam gerakan intelektual Barat yang berusaha untuk melakukan pendalaman studi tentang negara-negara jajahan, orientalisme itu. Makanya di Inggris sekarang juga ada namanya School of Oriental and Anglo Studies, Anglo and Oriental Studies di Inggris. Jadi karena itu bagian dari cara mereka dulu mempelajari negara-negara Afrika dan Asia yang dijajah oleh Inggris. Nah, itulah jejaknya gitu loh. Sama juga dengan Belanda yang menjajah Indonesia, juga ada suatu sekolah, suatu divisi khusus yang melakukan pendalaman tentang negara-negara jajahan. Maka muncullah namanya si Van der Plas, Snoek Groningen, dan lain-lain sampai sekarang ada itu. Nah, tadi menarik Snoek Groningen itu kan, tadi kalau kita bicara tadi
Susilo Kartono ya, dia gagal mendapat gelar doktor itu salah satunya faktornya adalah Snoekom Runje ini ya, yang menjegal dia di Leiden itu kan, yang membantah terus tesis-tesisnya. Nah, apakah orientalis yang masuk di Indonesia ini, mulai dari Snoek dan sampai sekarang ini, itu adalah bentuk kolonisasi pikiran gaya baru bukan? Ya, ketika para orientalis, para pemikir peradaban Asia dan Afrika itu berbicara, atau Arab atau Islam itu melakukan kajian dan kemudian melakukan rekonstruksi pemikiran dan membentuk pikiran baru yang mungkin lebih bisa mengabdi kepada kepentingan kolonial, maka itu dilakukan. Nah, karena itu seorang Edward Said misalnya, dia selalu bilang tentang membentuk suatu cara berpikir terbalik kan, oksidentalisme. Nah, jadi kalau ada mereka punya orientalisme, kita oksidentalisme. Ada satu peimbangan pikiran. Kenapa? Karena uniqueness tadi harus dieksploitasi, harus ditunjukkan agar dunia baru ini mendapatkan satu serapan yang lebih membuat dia lebih sempurna. Jadi oksidentalisme dan orientalisme akan membuat dunia seimbang. Nah, dalam konteks umum maka muncul istilah reorientasi, ya kan? Kita sering mendengar reorientasi hubungan luar negeri, reorientasi kita melihat semangat dunia baru misalnya. Itu sebenarnya karena kita dulu sering menggunakan istilah orientalisme. Jadi perlu ada cara untuk reorientalisasi. Jadi pandangan lama ini kita bongkar lagi, kita tunjukkan sisi yang lebih objektif, itu loh dunia, di mana kita bisa belajar bersama-sama. Kita bisa belajar dari Barat dengan dasar pendalaman-pendalaman yang seimbang. Dan sebaliknya Barat juga bisa lebih objektif di dalam melihat perkembangan dunia Timur. Contohnya apa? Kegagalan Barat di dalam melihat dunia Timur, yaitu ketika banyak pakar strategi Amerika misalnya, itu karena terbiasa meremehkan perkembangan dunia Timur, mereka kaget ketika Cina disebut sebagai kekuatan yang akan melakukan overtake istilahnya, akan mengambil alih dalam 10 tahun ke depan, akan mengambil alih posisi ranking ekonomi Amerika di dalam global ekonomi. Nah, ini artinya apa? Ada suatu jeruk makan jeruk lah misalnya. Nah, awalnya dia yang bikin sendiri tentang suatu pandangan tentang Timur, tapi ketika Timur muncul, dia kaget, oh pandangan saya salah selama ini. Jadi misunderstanding akhirnya, karena basisnya tidak objektif, maka akan terjadi misunderstanding. Sama ketika Ayatollah Khomeini melakukan revolusi Islam Iran, banyak orang tidak percaya bahwa seorang mullah bisa melakukan perlawanan kan. Ternyata bisa. Hal-hal seperti ini merubah cara berpikir, merubah persepsi. Nah, atau ketika misalnya seorang Raja Faisal misalnya di Arab Saudi mengembargo minyak. Nah, akhirnya dunia berubah, bahwa ternyata Arab Saudi yang dianggap itu menjadi proksinya Barat ternyata juga bisa melakukan perlawanan pada waktu itu. Mati juga. Mati juga gitu. Tapi kita jangan lihat itunya, kita lihat bahwa dunia hari ini harus kolaborasi. Kita memahami Barat juga secara adil. Kita memahami itu bagian dari satu produk manusia, produk kemanusiaan. Jadi kita sebagai orang Timur itu juga harus berterima kasih kepada Barat yang telah memperkenalkan cara berpikir logik, ya kan? Cara berpikir model deduksi logik. Walaupun itu juga berasal dari proses filsafat Islam juga selama abad-abad pertengahan dulu kan. Jadi itu menambah keyakinan saya bahwa sebenarnya peradaban itu saling membutuhkan. Peradaban itu saling melengkapi. Dan artinya sistem ekonomi dunia sebagai produk peradaban itu juga harus membangun sistem yang lebih partisipatif, yang lebih memberikan pelayanan kemanusiaan yang lebih utuh gitu. Karena ekonomi dibangun kan untuk memberikan kesejahteraan kepada manusia, bukan hanya untuk membangun atau mengakumulasi kapital tanpa digunakan untuk kesejahteraan. Gitu. Menarik juga Mas tadi tentang King Faisal ya, yang beliau ini kan waktu itu menggerakkan, mengajak negara-negara Islam untuk
berkolaborasi bersatu untuk kemerdekaan Palestina saat itu kan. Nah kemudian juga ada Ayatullah Khomeini. Justru kan kita tahu bahwa revolusi itu kan dikaitkan dengan Marxisme gitu. Dengan dari kapitalisme menjadi sosialisme gitu kan. Nah ini kan ternyata Islam itu bisa muncul juga dengan kekuatan revolusionernya gitu ya. Tapi bukan mengambil dari Marxisme, melainkan dari spirit Sayyidina Husain misalnya. Bagaimana di peristiwa Karbala itu. Nah, pertanyaannya nih. Nah, di Indonesia ini ada namanya organisasi Nahdlatul Ulama yang saat ini dikenal sebagai ormas yang pro pada stabilitas politik. Gitu ya. Bahkan banyak orientalis ya misalnya Greg Barton, terus ada beberapa penulis saya mengatakan oportunis seperti itu. Nah, menurut Mas Heri ini bisa tidak NU ini mempunyai spirit itu untuk berkolaborasi atau membuat perubahan itu di dunia Islam? Begini, tadi Mas Adri menyebut pengalaman revolusi Islam Iran yang belajar dari semangat Sahadah, martirdemnya Sayyidina Husain, dan King Faisal yang belajar dari mungkin mengambil inspirasi dari kekalahan dunia Arab melawan Israel. Nah, begini, sebenarnya kan namanya ideologi itu adalah manifestasi dari histori sebenarnya. Suatu bangsa, suatu kelompok akan melakukan ideologisasi berbasis pada pengalaman, berbasis kepada apa yang dialami. Ya. Nah, kalau Iran, kalau Ayatullah Khomeini saya bisa memahami ya, karena memang mereka memelihara mata rantai kesahidan ini selama ribuan tahun, dari saat Sayyidina Ali terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam misalnya, kemudian sampai pada Sayyidina Hasan diracun, kemudian Sayyidina Husain dipenggal, dan sampai semua a'immah Ahlul Bait itu juga mengalami yang sama, kurang lebih penderitaan yang sama. Jadi ideologi sahadah ini dipelihara sebagai bagian dari mata rantai pewarisan nilai. Jadi kalau seorang Ahlul Bait, seorang pengikut Ahlul Bait itu selalu pasti dasar dari ideologisasinya adalah bagaimana jika Anda waktu itu berada di samping Sayyidina Husain, atau kalau sekarang Sayyidina Husain hidup saat ini, apakah kamu akan membela Sayyidina Husain? Jadi didekatkan pada peristiwa itu sehingga ada suatu internalisasi. Nah, sekarang pertanyaan di NU ya. Tadi sahabat Adri menyebut tentang Indonesia memiliki sebuah organisasi yang sangat besar bernama Nahdlatul Ulama, yang ideologinya adalah namanya stabilitas. Artinya saya bisa memahami itu karena seperti Syiah yang berselancar di krisis ya. Kalau Ahlus Sunnah yang menjadi ideologinya NU, menjadi pahamnya NU, itu berselancar dalam kestabilan. Bahwa situasi keotik walaupun sebentar itu sangat berbahaya. Jadi kalau NU adalah jangan sampai terjadi chaos. Kalau Syiah bikin chaos, kira-kira gitu. Jadi dua sisi ideologi yang berseberangan sebenarnya. Syiah mengedepankan chaos sebagai pintu masuk untuk syahadah. Ahlus Sunnah mengedepankan harmoni, mengedepankan stabilitas demi terjadinya kedamaian. Nah, ini dua hal yang bertentangan. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan cara pandang seperti itu NU bisa menjadi pelopor perubahan? Nah, NU ini adalah kelompok yang sangat berhati-hati. Pengalaman sejarah juga, chaos itu menimbulkan kerusakan, menimbulkan kemafsadat. Makanya muncul kemudian kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mencari keuntungan. Nah, ini sisi ideologinya ya, sisi ideologinya sangat tegas dan jelas sekali, bahwa yang dicari oleh NU bukan kekuasaan, bukan suatu posisi tekan yang tinggi, tapi bagaimana bisa menciptakan harmoni tadi. Makanya ketika ada seorang penguasa zalim, kalau orang NU bukan dengan melawan secara fisik, dia nasihati. Nah, dinasihati. Makanya tidak ada pemberontakan bagi orang NU.
Bagi Ahlus Sunnah tidak ada pemberontakan, tapi dia coba mencari jalan hikmah di situ. Menasihati pemimpin. Makanya di era Jokowi ini tidak ada perlawanan dari orang NU. Yang melawan bukan dari kalangan NU. NU cenderung bagaimana menasihati pimpinan, menasihati pemerintah. Contohnya Pak Kiai Said Akil kemarin, ketika rame-rame tentang impor beras ya, beliau menolak, tapi menasihati pemerintah dengan memanggil Wakil Menteri Pertanian misalnya, Pak Harfik. Saya sudah telepon Pak Harfik agar menyampaikan kepada Presiden supaya Presiden tidak melakukan impor beras. Jadi bentuknya itu nasihat. Nah, ada juga kelompok yang bentuk perlawannya dengan melakukan langsung kritik frontal gitu. Nah, kritik frontal ini cenderung akan menimbulkan konflik, yang mana kemudian konflik itu mafsadatnya lebih besar daripada manfaatnya gitu. Karena berkali-kali dalam siklus sejarah umat ini sering dipakai untuk perlawanan pada rezim, dan ketika berhasil menguasai rezim itu sama juga kelakuannya seperti rezim yang lama. Nah, itulah pengalaman dan hikmah sejarah yang diambil oleh NU. Nah, kalau Syiah karena dia mewarisi suatu hierarki imamah bagian dari syahadahnya kan, dari syahadatnya orang Syiah bahwa harus berbaiat kepada imam kan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Mana yang benar? Wallahu alam. Karena dunia ini kan tempat pembuktian kesetiaan pikiran dan iman kan. Orang Syiah juga, orang Ahlul Bait juga ingin membuktikan bahwa kesetiaan pada ide ini ujungnya adalah maslahat dunia wal akhirah. Sementara Ahlus Sunnah juga begitu. Dengan cara ini kami yakin kami lebih bisa memberikan manfaat, lebih memberikan stabilitas, harmoni bagi masyarakat yang lebih baik. Tapi kita juga harus berinovasi di antara dua pendekatan ini, Pak Andri. Karena Islam ini kan agama yang dinamis, ya kan? Islam ini agama yang dinamis yang diharapkan memberikan solusi bagi sistem dunia yang tadi saya sebut di awal. Apakah membentuk sistem dunia alternatif baru, ataukah berkontribusi pada sistem dunia yang ada? Itu pilihannya. Kalau terkait ini tadi, kita sambung lagi ke tadi NU Islam ya. Apakah sekarang pesantren ini terhadap kolonisasi pikiran itu bisa jadi alternatif baru gitu di dunia pendidikan Indonesia ya? Kan sekarang ada muncul RUU pesantren itu. Ya, begini, kalangan kita di pesantren, saudara-saudara kita di pesantren itu memegang teguh pada namanya warisan hasanah. Hasanah kitab kuning ya, yang terdiri dari kitab-kitab di akidah, di syariah, fikih, muamalah dan seterusnya. Umum ada semua, itu namanya. Tetapi itu sebagai basis nilai, basis historis. Nah, bagaimana kontribusinya terhadap dunia baru ini? Bahwa iya, sekarang muncul namanya suatu gerakan ekonomi syariah. Tapi bukan itu maksud saya. Syariah itu kan ketika dunia barat mengalami krisis dan masih banyak masyarakat dunia yang belum mau berintegrasi, belum mau inklusi ke dalam sistem ini, maka mau nggak mau sistem syariah dimunculkan untuk menarik agar masyarakat yang belum mau terinklusi ini masuk ke dalam sistem perbankan modern. Kan begitu. Nah, makanya sekali lagi saya katakan bahwa dilema umat Islam itu kan selalu ada dua tadi. Ketika diberikan sistem barat yang asli, dia nggak mau. Kemudian melawannya dengan menyimpan uang di bawah bantal, ya kan? Nah, ketika diberikan judul syariah, dia mau menyimpan ke situ. Padahal sama ini. Sama konsepnya ini juga. Ya, modern banking system terintegrasi dalam sistem bank dunia, perbankan dunia. Nah, itulah yang saya sebut bahwa pilihannya dua, berintegrasi dalam sistem dengan memberikan kontribusi-kontribusi yang mungkin, atau membangun sistem sendiri. Nah, ini dua hal yang akan memiliki konsekuensi yang berbeda cara ini. Gitu. Kalau bikin sistem sendiri apa mungkin? Dunia ini kan serba mungkin. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kemudian euro akan menjadi mata uang baru yang menyaingi dolar? Kemudian renminbi, yuan muncul juga untuk kemudian menjadi alternatif baru. Artinya mungkin aja ada. Artinya itu kan kontribusi pada sistem yang ada. Sistemnya masih sama, sistem perbankan dunia yang sama gitu loh. Nah, NU mau bikin apa? Gitu loh. Jadi
kajian-kajian di dalam NU jangan hanya sekedar tolak atau terima, jangan halal atau haram, jangan hanya sekedar bicara bolehkah ini dalam hukum Islam, jangan. Kita harus mengkreasikan. Makanya di dalam pendekatan itu mantan Rois Am PBNU Kiai Ma'ruf pernah mengatakan bukan hanya al muhafadhah wal akhdu, tapi ijad, menciptakan, mengkreasikan gitu loh. Tapi saya nggak tahu apakah Kiai Ma'ruf berusaha mengkreasikan itu dalam sistem hari ini. Dalam posisi beliau sebagai wapres, saya berharap beliau mampu mengkreasikan cara berpikir baru, mengkreasikan pendekatan baru yang mampu dilihat di dunia gitu loh. Karena harapan para ulama seperti Rois Am yang hari ini memimpin NU, Kiai Haji Miftahul Ahyar, min ashabil haq ila ashabil qaror. Jadi sekedar hanya menjadi pemegang klaim kebenaran tentang agama Islam, menjadi kelompok yang mampu mewujudkan itu menjadi kebijakan gitu. Nah, tentunya harmoni yang menjadi dasar dari nilai NU tadi mampu dipegang. Kesetiaan kepada negara, kesetiaan kepada pemimpin yang sah hasil pemilu misalnya, itu harus diwujudkan itu dalam bentuk suatu komitmen yang kuat terhadap sistem politik dan Indonesia gitu. Disitulah kita kangen sama Kiai Ma'ruf ya. Kangen. Ini ada dulu saya sempat baca juga tentang tulisan Gus Dur ya. Yeah. Bagaimana dulu Gus Dur mengkritik pemikiran dari Harun Nasution, Profesor Dr. Harun Nasution, yang penyegaran pemikiran Islam, pembaruan pemikiran Islam. Nah, Prof. Harun Nasution ini mengatakan bahwa kajian-kajian kitab kuning di pesantren itu jangan sampai masuk kampus, karena dianggapnya tidak kreatif, hanya pengulangan-pengulangan dari zaman ke zaman seperti itu. Nah, kemudian Gus Dur justru bukannya membantah, memang benar itu, tidak kreatif atau hanya pengulangan, tapi penyegaran pemikiran Islam harus berawal dari titik pijaknya adalah kitab kuning itu sendiri. Kalau tidak dari pijak di situ akan kemunduran sendiri dari. Makanya begini. Jadi Islam. Sekarang kita coba maknai ya bahwa ortodoksi dalam bentuk koleksi pengetahuan, akumulasi pengetahuan yang dipelihara secara turun-temurun, secara kolektif dalam bentuk a complete body of knowledge yang bernama kitab kuning, khasanah kitab kuning ini, itu jadikan sebagai dasar. Jadikan sebagai fundamen. Untuk apa? Untuk mengkreasikan yang baru tadi ya. Jadi sebenarnya antara almarhum Profesor Harun Nasution dengan Gus Dur sebenarnya tidak terlalu berbeda dalam pengertian bahwa dunia Islam ini memerlukan sebuah pendekatan baru. Itu yang saya tangkap sebenarnya dari kelompok modernis maupun dari orang-orang berpikir maju seperti Gus Dur, itu adalah perlunya dunia Islam itu menggunakan pendekatan baru, apapun background warisannya. Gitu. Termasuk Syiah kan mengadopsi pemikiran-pemikiran baru terus ya, melalui perkenalannya dengan pandangan-pandangan sosialisme, pandangan-pandangannya tentang dunia modern, dan kemudian mereka mampu membaca dunia dengan cara pandangnya sendiri. Itu bagi saya luar biasa. Gitu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Indonesia harus seperti Iran atau seperti Syiah, tidak. Uniqueness ini harus dipelihara dan kemudian kita gaungkan pemikiran dan pendekatan ini dalam cara berpikir kita, dalam cara kita menganalisis berbagai perkembangan dunia, memberikan solusi dan seterusnya gitu. Makanya kalau kita bicara pendekatan ortodoksi NU di dalam melihat permasalahan dunia pasti akan menggunakan pendekatan harmoni. Bagaimana dunia yang kontradiktif ini itu diharmonikan. Bagaimana perdamaian yang memerlukan pengakuan satu sama lain ini dilakukan gitu. Jadi inilah yang sebenarnya menjadi dasar dari konsep multilateralisme. Multilateralisme belajar dari harmoni kan sebenarnya kan. Bagaimana menciptakan harmoni, maka semua pihak yang berkepentingan harus diajak bicara. Itulah multilateralisme. Nah, cuman karena kita terlanjur berpegang kepada namanya ortodoksinya itu, tidak mengkreasikan yang baru, maka konsep-konsep itu kemudian berkembang, dikembangkan oleh dunia secara luas gitu. Dan kita ketinggalan hanya memegang teksnya gitu. Nah, sama dulu ketika peradaban Barat mundur, menemukan pegangan baru dalam bentuk Ibnu Rushdi
Averroism kan. Maka itu tadi ada interaksi tadi kan. Sampai hari ini Barat tidak bisa mengatakan kami tidak berhutang kepada Averroism. Kami berhutang kepada Ibn Rus. Maka muncullah akal di Barat. Muncullah namanya era baru, masa baru di Barat itu. Jadi masa baru di Indonesia ini bagaimana kita mengkreasikannya gitu Pak. Di mana kemudian cara berpikir Nusantara ini itu juga mampu dilihat, bisa dilihat oleh kelompok-kelompok lain. Bahwa kita kemudian meminjam dari Barat, meminjam dari Asia Timur, meminjam dari Hasanah India misalnya, itulah namanya the civilizational interaction. Nah, jadi tidak ada yang bisa mengatakan ini ansih peradaban Indonesia, tidak ada. Sama juga Barat tidak bisa mengklaim bahwa ini peradaban kami utuh dari kami sendiri, tidak bisa. Nah, Barat meminjam dari Islam, Islam meminjam dari Yunani, Yunani meminjam dari Persia, dan seterusnya sampai sebelumnya. Itulah interaksi budaya, interaksi peradaban yang saling memberi. Jadi kalau tadi pertanyaan awal dari Bang Andri tadi, apakah kita ini secara pikiran dikolonisasi? Maka pertanyaan saya juga berlaku kepada Barat. Apakah pikiran Barat dikolonisasi oleh Ibn Rus? Nah, kan begitu. Jadi seperti itu konteksnya. Bagaimana kita mampu memberikan makna bagi setiap interaksi itu. Demikian, Andri. Nah, makanya gini, ini menarik juga tadi Mas Heri bilang. Ayatullah Khomeini itu kan juga pernah ya cucunya datang ke Indonesia, seminar di kampus UIN itu mengatakan bahwa kakeknya itu Yasser Khomeini bilang Ayatullah Khomeini itu baca buku-buku filsafat juga, sosiologi segala macam. Nah, artinya dia juga mempelajari itu dan mengintegrasikannya dengan ajaran Islam Syiah di sini. Iya. Karena itu kenapa kemudian kemarin saya menyampaikan ke adik-adik saya di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia agar jangan mengedepankan Faculty of Technology saja di dalam pendekatan baru ini dengan meninggalkan basis ortodoksi. Bagi saya bukan masalah unggul di sisi teknologi atau mundur di sisi agama, bukan. Justru duanya harus diintegrasikan. Kenapa? Karena morality itu muncul dari interaksi yang kemudian saling menerima tadi. Jadi bukan lagi kepada bahwa Barat lebih unggul daripada Timur dan Timur lebih mundur, tapi bagaimana teknologi itu mampu diinspirasi oleh moralitas. Gitu loh, Pak Adri. Jadi mengintegrasi keilmuan ya gitu. Integrasi keilmuan. Karena pendekatan baru yang lebih objektif ini akan menjadi semacam kesepakatan bahwa dunia akan bicara dalam satu meja ini, round table begini kira-kira, dan kemudian bagaimana Timur memandang krisis hari ini, bagaimana Barat memandang krisis hari ini, bagaimana Selatan memandang krisis hari ini, bagaimana Utara memandang krisis hari ini. Jadi perspektif yang berbeda dari sisi masing-masing ini akan membentuk dunia dan dikoleksi menjadi namanya pengetahuan dunia yang lebih utuh gitu. Ini bisa dibilang kalau Islam itu dari tadi integrasi keilmuan ini ya. Ilmuwan Islam ini lebih interdisipliner sebenarnya. Lebih harus multidisipliner. Iya, karena kalau kita lihat Barat misalnya pakar kedokteran, pakar ini gitu. Tapi kalau Islam misalnya Ibn Rus, terus ada bisa mungkin paham fikih juga, paham segala macam. Ibnu Sina juga paham fikih, hafal Quran. Beliau punya buku Bidayatul Mujtahid, saya baca bukunya Ibn Rus, Bidayatul Mujtahid. Dan juga paham ilmu kedokteran, segala macam gitu. Nah itu kan integrasi keilmuan dan interdisipliner sebenarnya. Jadi sebenarnya ada masanya itu Islam itu pernah mengkolonisasi pemikiran Barat itu kan. Dan sebaliknya. Iya. Jadi proses ini kan proses histori, proses yang berlangsung berabad-abad, bermilenia-milenia gitu loh kira-kira. Jadi jangan pernah merasa bahwa kemudian kita kehilangan kemerdekaan. Justru di pikiran kita mengatakan bahwa kita merdeka. Kita bisa berpikir sendiri dengan cara kita. Kita menyerap pengalaman orang lain, iya. Kita mendengar dari orang lain, iya. Tapi what's next? Kita yang mengkonsol sendiri gitu loh. Contoh nih, Cina kan belajar dari semua penjuru dunia. Dia kirim ilmuwan-ilmuwan, murid-muridnya, pelajar-pelajarnya seluruh dunia. Pulang ya di organisasi lagi, kemudian ayo kita bikin Tiongkok modern misalnya gitu. Jadi peradaban itu sebenarnya saling memberi tadi gitu loh.
Dan nanti mungkin dunia juga akan berhutang pada Tiongkok yang berhasil menemukan dunia baru. Sama dengan Indonesia. Indonesia juga akan menemukan dunia baru yang memiliki makna kontribusi bagi peradaban dunia. Gitu. Bahkan Cina itu maju juga ada kontribusi Amerika Barat juga ya. Ada Amerika juga gitu loh. Begitu juga dengan Jepang segala macam. Iya, betul. Artinya bukan kita sudah tidak tahapan sekarang ini bukan anti lagi, tapi integrasi dan kolaborasi. Persis. Bang Andri menyimpulkan dengan tepat sekali. Itu biasanya yang bisa begini orang yang baru jatuh cinta. Iya. Nah ini kaitan ke depan nih Mas. Tadi kan Mas Heri bilang jangan sampai kita terjajah secara pikiran. Iya. Bahwa ini kan sebenarnya kekayaan alam kita kurang kaya, tapi yang pikiran kita yang belum kaya, masih terjajah. Artinya apa? Kita menyadari, itu namanya kesadaran diri. Kita harus sadar diri, mawas diri tentang siapa diri kita. Kan di dalam ilmu tasawuf jelas, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya kita ini harus mengenal diri kita sendiri dulu untuk memenangkan pertarungan ke depan gitu. Siapa diri kita orang Indonesia ini? Historinya seperti apa? Potensinya seperti apa? Lingkaran strategisnya seperti apa? Kita bicara di situ. Berarti kita belum kenal jati diri bangsa kita. Kita belum mengenal jati diri bangsa kita. Kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa mengenal jati diri bangsa? Nah, nanti sesi berikutnya. Gitu Andri. Oke, siap. Juga ada tambahan Mas Heri? Cukup saya kira. Cukup. Iya. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjut dengan pembahasan tadi jati diri bangsa. Podcast kita akan terus berlanjut. Iya. Dengan sesi-sesi berikutnya. Terima kasih sama-sama di Direktif TV. Terima kasih Mas Heri. Sama-sama Jangan Andri. bosan-bosan. Sampai ketemu lagi nanti. Iya. Iya. Terima kasih sama-sama di Direktif TV. Jangan lupa Indonesia Jaya, mendaki. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Dialektik TV. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.